Halo guys, welcome back to my channel. Untuk video kali ini aku mau unboxing shopping haul salah satu koleksi saya yang saya beli hari ini, tapi aku udah naksir lama banget barang ini, udah ada 2 bulanan lah ya. Cuman aku menunggu momen yang tepat untuk membelinya. Oke, jadi hari ini akhirnya aku memutuskan untuk membeli barang ini ya. Pasti kalian udah nebak apa yang aku beli. Cuman mungkin bentuknya dan brandnya kalian belum tahu ya guys. Oke, kita mulai aja. Tada! Nah, hari ini aku akhirnya ngeborong satu tas yang brandnya dulu pernah saya punya, tapi modelnya beda. Nah, ini adalah The Vintage, ini adalah toko langganan saya, jual ataupun beli tas koleksi. Nah, karena dia nama tokonya Vintage, tentunya tas-tas yang mereka miliki itu lebih ke pokoknya lebih ke vintage ya, vintage atau old bag gitu. Jadi tas-tas yang ya kisaran tahun 90, 2000. Kalau yang sekarang ini mereka tidak memiliki koleksi-koleksinya. Dan salah satu koleksi yang aku taksir adalah, kita buka aja ya guys. Tada! Nah, ini adalah tas yang aku taksir udah ada beberapa bulan. Cuman saya menjual tas lama saya untuk mendapatkan tas ini. Karena memang saya kalau misalnya naksir satu tas atau pengen beli satu tas, itu saya harus menjual tas yang punya saya yang udah lama, yang jarang saya pakai. Jadi daripada numpuk di rak atau di lemari tas, saya menjualnya ya, karena kalau misalnya jarang dipakai, tas itu bisa rusak juga guys. Oke, jadi ini saya dapat feedback dari mereka, saya dapat resip juga dari mereka. Nah, di resip ini biasanya saya dikasih catatan aja berapa saya belinya. Nah, nama tas ini adalah YSL Kawasaki Lightning Two Waist Bag leather pink fuchsia, dan ini tahun 2013. Dan kelengkapannya tas saya memiliki year card, care card, controlato, sample leather dust bag. Jadi ini kelengkapannya lumayan banget, hampir full set ya, cuman nggak ada resip sama ininya aja guys, box. Biasanya kan kalau dari butik ada box ya, tapi karena dia second jadi dia tidak ada box. Nah, ini nama tasnya tadi saya sudah sebutin ya, karena kepanjangan jadi saya nggak inget. Dust bagnya tebal seperti biasa, dan ini dust bagnya masih ini banget, masih bersih banget. Oke, kita fokus aja ke tasnya ya kak. Oke guys, jadi tasnya ini modelnya kayak top handle. Ini lucu banget guys, kayak top handle. Dan ini yang saya punya tuh ukurannya yang kecil, yang small ya, ukurannya yang small. Terus kelengkapannya tadi udah saya sebutin, warnanya pink fuchsia. Kenapa saya pilih warna ini? Karena sebetulnya di tokonya tadi ada warna biru dark navy, terus sama warna hitam. Cuman mereka ukurannya tuh besar, kayaknya sekitar 35 lebih. Nah, kalau ini di sekitar di 31 atau 30 lah ya. Ini termasuk yang smallnya guys. Ini kondisinya masih bagus banget ya, tuh dia punya goldnya juga masih oke ya. Terus dia ada gantungannya, kalau orang bilang kokles CT apa gitu loh.
Kalau saya sih bilangnya gantungan tas aja nih. Ini nggak tahu isinya apa, kita lihat dulu ya. Ini karena bisa dibuka sih guys. Kunci kayaknya biasanya. Coba. Oh, kayak gantungan ring gini kan guys. Cuman nggak bisa di ini kan, nggak bisa di. Dia modelnya kayak ring gini nih. Ya, coba tuh. Ini tasnya agak licin ya karena dia kulit asli tuh. Jadi dia gantungannya seperti ini. Oke. Nah, ini bisa di top handle gini, atau di jinjing. Bisa di ini pun ada brandnya ya. Di sini ada brandnya. Terus bisa di apa namanya, di sling maupun di shoulder ya. Talinya bisa di adjust, ini bisa yang paling panjang maupun yang paling pendek. Tuh, keren banget. Bahan kulit asli of course sih kak. Guys nih bawahnya masih bagus, pokoknya overall ini hampir like new kondisinya, sampai nggak ada minus-minus apa, kotor pun nggak ada dia, saking bagusnya. Nah, ini handle-nya juga dia agak kecil ya, nggak yang besar. Terus dia pakai kancing magnet seperti ini ya, resleting. Dia jadi ada dua penutup, kancing magnet dan resleting. Dalamnya kayak gini, ini karena dalamnya aku isi yang besar. Cakep banget dalamnya, bersih banget dalamnya ya. Terus dia lengkap ada partnya ya. Di tahun berapa ini di sini, aku nggak akan bongkar soalnya udah di packing bagus banget. Nah, di sini ada mereknya juga ya, di sini ada mereknya. Terus apa lagi ya, udah sih paling ada merek di sini. Terus dia ada ininya aja nih, mungkin tahunnya adanya di sini nih, nomor seri atau apalah ya, ada di sini. Coba kita lihat kalau di baliknya ini ada apa. Gak ada juga sih. Ini ada ini nih, apa ini? Oh, ini ada ini nih, kayak ada tag hitamnya di sini nih. Gitu. Bahannya sih ringan ya, bahannya ringan. Kulitnya juga yang lemes gitu ya. Kalau pun nggak mau di resleting, tinggal gini aja, simple aja sih. Kalau dipakai dia modelnya kayak gini. Coba kita pakai dulu ya. Nanti kita bikin kelengkapannya. Ini shoulder, ini bisa di selempang. Selempangnya tuh pas banget sih, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Cantik guys. Kebetulan memang saya selalu milih barang-barang dari toko itu tuh yang lumayan kondisinya masih 90% gitu, bahkan 95%. Oke, kalau kita isi ini tentu banyak isinya ya. Tadi handbag of the day aku lagi pakai Hobo yang model warnanya pink juga sih guys. Aku lagi suka warna pink. Nah, kalau pakai tas ini fuchsia, aku punya dompetnya juga. Nih, ini tas Hobo saya, warnanya pink muda, ini pink tua. Lagi suka warna pink. Jadi kalau misalnya aku pakai tas ini, aku pasti pakai dompet yang warnanya sama. Kalau yang tadi saya pakai dompetnya warnanya coklat. Ini mau aku ganti nanti. Terus aku juga punya cosmetic pouch ini, warnanya merah sih, cuman kayak merahnya tuh hampir sama kayak fuchsia. Nih, aku taruh sini dulu ya. Jadi what fits inside, ini saya taruh ini karena kebetulan besok ada acara, jadi saya mau pakai tas ini ya. Ini dimasukin,
Sisir mas, pasti sisir ini karena ini sisirnya enak banget, walaupun dia kayak sisir sisir murahan gini loh, murah banget ini sisir. Saya beli tuh udah satu paket sama sisir yang gagangnya begini ya. Ini aku masukin tisu basah, pasti emas ya, tisu basah walaupun tinggal dikit. Terus nah ini barang baru nih yang selalu paling saya bawa-bawa, apa, kipas tuh. Jadi kalau misalnya kita kepanasan tinggal gini aja. Tuh. Ya ini aku baru beli juga. Parfum kesayangan saya ini sebetulnya parfum murah guys. Ini dari Miniso. Parfum saya rata-rata Miniso yang buat hari-hari. Aku ada parfum yang agak mahal itu dari Coach, tapi jarang banget dipakai. Terus tisu basah, tisu kering atau tisu pouch yang kecil, ya. Pokoknya dunia pertisuan itu saya selalu bawa. Terus ini ada key holder dari LV. Nah ini isinya gunting buku. Terus gunting buku, gunting kecil. Ini tuh kalau misalnya kalian, ini penting sih kalau aku lagi ini buka makanan atau apalah yang susah dibuka sendiri, aku pakai gunting. Gunting buku juga kalau lagi bengong-bengong gitu, aku suka gunting, iseng aja gunting buku. Ini ada kunci rumah. Kalau kunci mobil suami yang bawa kunci rumah. Ini bisa taruh sini sih, cuman nggak usah lah karena kantongnya kecil. Nah ini dompet saya yang kedua. Saya bawa 2 dompet. Yang satu adalah kumpulan uang kecil kayak 5 ribuan, 10 ribuan gitu. 5 ribuan, 10 ribuan. Aku koleksi di sini. Karena biasanya kalau untuk bayar parkir atau apa tuh saya naruhnya narinya di sini, bukan yang dompet ini. Kalau dompet ini isinya dia dompet yang isinya ini uang-uang besar. Oke, terus ini apa? Ini ada kabel charger. Yang paling banyak sih saya bawa ini dua. Nih kabel charger ya. Kabel charger di only one, cuman ini doang. Saya bawa itu juga sih, kayak nih. Samsung Galaxy ini muat nih pasti karena dia ukurannya cuma 10 inch. Tuh. Samsung Galaxy ini buat nonton film ya, tapi aku nggak suka drakor loh. Aku nonton film thriller, horor, semua nih aku nontonnya dari sini. Jadi adalah ya buat nonton satu, yang satu lagi handphone tuh biasanya buat kerja. Oke, ini aku muat masuk sini. Tapi pasti tasnya jadi berat guys. Terus ini apa, permen pedes. Terus kacamata nih aku bawa 2 sebetulnya. Ini kacamata Cengdem. Satu lagi kacamata baca. Cengdem aku ada 2 loh guys. Tuh. Nah ini kacamata baca. Tuh. Ya, kacamatanya juga gampang ini banget, longgar nih. Kacamata progresif satu. Tapi kenapa ya saya punya kacamata kayak gini yang dipakai kacamata baca yang murah. Yang kayak gini yang progresif kan lumayan mahal. Kalau yang ini dia malah murah, cuma 30 ribuan. Tapi aku lebih suka pakai ini. Kalau hari-hari di rumah maupun di luar tuh yang dipakai ini terus ya. Sampai kadang-kadang banyak yang hilang. Ini apa ini? Oh ini tadi. Udah sih isinya itu aja. Ini guys kan nggak dipakai. Oh ini ada nih. Nah ini juga perlu nih. Di hand sanitizer harus.
Tadi ini harusnya masuk sini ya. Nah, kacamata. Tuh. Ini tuh masih ada space-nya lagi sih. Cuman enggak, itu aja cukup. Oh, ini obat. Segini banyak obat, sebetulnya yang diminum cuma 2 vitamin. Satu lagi obat buat pencernaan, satu lagi buat obat vitamin aja. Tapi aku selalu bawa semuanya, aku bawa karena apa? Karena aku tuh apotik berjalan. Kalau saya lagi jalan sama suami sama anak-anak, itu mereka pasti ngandelin saya untuk bawa obatnya. Jadi ini tuh nggak pernah ketinggalan. Cuman nanti aku mau setting taruh di dompet aja ya. Cuman kenapa di plastik? Karena plastik ini kan tipis, dia tidak memberatkan ya. Kalau aku taruh di dompet tuh jadi tebel. Ini masih bisa nih masuk sini nih. Lengkap. Kadang-kadang aku bawa payung segala, tapi kadang-kadang aku pisahin aja lah, soalnya berat aku bawanya. Ini kayak gini nih aku pisahin biasanya. Dia nggak aku masukin. Oke. Kalau aku tutup, nanti yang bikin berat itu adalah talinya. Kalau cuma dijinjing aja sih masih bisa. Ini kalau nggak di resleting pun aman sih guys. Nah ini ya pakai tuh. Ini udah kayak orang kerja. Berat dia, ada iPad, karena ada iPadnya. Aku lebih suka sih kalau talinya tuh jangan kecil kayak gini. Kecil kayak gini tuh kayak kasihan tasnya. Tuh dia agak gini sih guys. Kelihatan nggak? Tuh dia agak. Dia persis kayak tas MK saya. Kalau kecil ini biasanya kalau berat tuh agak sakit ya, kita punya bahu. Mendingan kita jinjing aja biasanya gini. Dijinjing. Oke. Sampai di sini dulu videonya. Aku senang sekali hari ini, very happy karena guys, besok saya berulang tahun tanggal 28 September dan ini adalah hadiah saya untuk diri saya sendiri. Karena ya kalau ngarepin orang kasih hadiah tuh ya nggak ekspektasi aja ya, kita nggak mau mengharapkan orang harus kasih hadiah. Jadi biasanya rewardnya adalah kita beli barang yang selama ini kita inginkan, bikin kita happy, bikin kita lebih giat bekerja ya. Dengan saya beli ini tentunya saya harus menabung lagi, saya harus giat lagi bekerja. Nggak apa-apa guys, reward itu perlu setahun sekali at least ya. Kita harus menghadiahkan diri sendiri dengan harga yang cukup lumayan hasil kerja keras kita. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe ya untuk video saya. See you, bye bye.